Dalam konteks historiografi kolonial, istilah nyai cenderung negatif. Nyai dalam sejarah kolonial itu adalah perempuan-perempuan simpanan atau peliharaan para menir Belanda. Padahal di Indonesia sendiri gelar nyai memiliki makna yang beragam. Seperti sebutan nyai bagi istri pengasuh pondok pesantren atau kiai di Jawa. Sementara di Kalimantan, nyai berarti gelar untuk wanita terhormat yang bukan keturunan bangsawan. Sementara nyai di Jawa Barat adalah sebutan umum untuk wanita dewasa. Sejarah para nyai simpanan menir Belanda ini bermula dari peraturan pemerintah kolonial saat masa-masa pertama mereka menginjakan kaki ke Nusantara. Pada tahun 1630, pemerintah kolonial Belanda melarang perempuan-perempuan Belanda untuk datang ke Nusantara. Yang diperbolehkan ikut hanya istri-istri petinggi VOC saja pada waktu itu. Akibatnya, Batavia yang saat itu penuh sesak dengan pria-pria Belanda dan Eropa kesepian. Tentu saja tiba-tiba banyak rumah bordir bermunculan di Batavia sejak abad ke-17. Para lelaki Eropa itu tentu butuh menyalurkan hasrat kelelakiannya. Rumah-rumah pemuas nafsu birahi itu bermunculan di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, ada juga di Mangga Besar yang tempat pelacurannya banyak dikelola oleh orang-orang Tionghoa. Di Mangga Besar, tempat pelacuran disebut Makaupo karena para PSK-nya didatangkan dari Makau. Berjalannya waktu, para menir Belanda ini kemudian lebih memilih gundik dari kalangan para pribumi untuk dipelihara daripada memakai PSK. Para gundik ini tak hanya melayani kebutuhan seksual para menir, tapi mereka juga mengurusi urusan rumah tangga serta mengawasi para pembantu rumah tangga dalam bekerja. Setara istri tapi tidak resmi. Mereka memang dijadikan simpanan untuk menemani kesepian para pria-pria Belanda. Tapi tak sedikit pula para nyai mendapatkan cinta dan kasih sayang layaknya suami istri yang sah. Dari hubungan itulah kemudian lahir keturunan-keturunan Indo-Belanda. Perlakuan VOC sendiri terhadap keturunan Indo-Belanda ini sangat diskriminatif. Anak-anak lelaki Indo-Belanda tidak bisa berkarir layaknya orang Belanda asli. Mereka memang bisa masuk sebagai pegawai VOC, tapi hanya sebatas menjadi tenaga militer atau juru tulis. Sementara anak-anak perempuan Indo mengalami nasib yang tak kalah buruk. Tak jarang yang paling buruk terjadi adalah anak-anak perempuan Indo itu kemudian banyak yang bekerja sebagai PSK di rumah-rumah bordir milik orang Tionghoa. Ada satu kisah tentang seorang perempuan Indo-Belanda yang sangat cantik tapi bernasib malang. Perempuan itu bernama Vince de Venik. Dia menjadi pelacur di sebuah rumah bordir di Batavia, tapi kemudian dijadikan gundik oleh seorang pembesar Belanda. Namun akhirnya dia tewas dibunuh oleh tuannya sendiri. Dr. Frances Gouda dalam bukunya berjudul Dutch Culture Overseas, Praktek Kolonial di Hindia Belanda, terbitan 1995, menjelaskan kisah di balik kehidupan para nyai. Mereka hidup dalam keseharian yang penuh dengan kerja berat dan melayani nafsu seksual layaknya wanita murahan. Pria Eropa yang berjaga pada perkebunan karet dan tembakau akan memilih wanita yang cantik dari kalangan buruh kontrak, baik sudah menikah ataupun belum. Mereka dijadikan pelayan di rumahnya, tapi mereka juga melayani para menir ini luar dalam. Superioritas bangsa Belanda menekan hak azazi mereka. Salah satunya terjadi pada Nyai Sarima yang hidup sekitar tahun 1920-an. Sarima adalah seorang buruh pemetik teh yang miskin di Garut. Dia hanya bisa pasrah saat tuan administrator menginginkan dirinya, meski saat itu Sarima sendiri sudah memiliki suami. Bahkan dalam beberapa kasus, seorang nyai juga bisa dialihkan kepada lelaki Eropa lain oleh majikannya. Seperti yang dialami oleh Nyai Mary dari Purworejo dan Nyai Enci dari Cimahi. Pengalihan itu biasanya terjadi karena tuannya sudah mulai bosan atau dipindah tugaskan ke tempat lain. Akan tetapi ada juga nyai yang bernasib baik. Mereka dicintai sepenuh hati oleh pasangannya dan dinikahi secara sah. Salah satunya adalah Nyi Itih dari Cimahi. Pada tahun 1919, Itih dipilih oleh seorang pria Belanda bernama
William Walraven sebagai gundik. William adalah seorang tentara Knil. Itih akhirnya tinggal bersama William di Banyuwangi. Di situ juga anak pertama mereka lahir. Saat itu William sudah berusia sekitar 30 tahun, sementara Itih berusia sekitar 20 tahunan. Kabarnya, Nyai Itih dan anak-anaknya kemudian dibawa ke Belanda oleh suaminya. Ada sebuah kisah menarik tentang sosok Nyai yang kontroversial. Kisah ini sejatinya hanya merupakan urban legend, legenda dari mulut ke mulut yang belum diketahui pasti faktanya. Nama perempuan itu adalah Sari Iteng atau lebih dikenal dengan nama Nyai Saritem. Dari keterangan di buku Saritem Uncensor, tulisan Wahyudin diceritakan bahwa Saritem merupakan sosok gadis belia yang jika dilihat dari karakter namanya kemungkinan berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Dari gambar Saritem yang beredar, nampak jelas bahwa perempuan ini memiliki paras sangat cantik dan mempesona. Sosok Saritem itulah yang kemudian memikat hati tentara Belanda hingga Saritem kemudian dijadikan gundik pada saat itu. Saritem kemudian diminta oleh tentara Belanda lainnya untuk mencari perempuan lain. Tidak hanya dari Bandung, perempuan yang menjadi gundik militer Belanda juga berasal dari daerah lain seperti Sumedang dan Indramayu. Lambat laun, perempuan yang dikumpulkan Saritem bertambah banyak. Fenomena gundik itu pun bergeser ke arah lokalisasi, sebab di kawasan tersebut banyak juga warga yang kemudian menjalani bisnis yang sama, yakni menyediakan jasa perempuan untuk berkencan. Lama-kelamaan, daerah tersebut pun terkenal dengan nama Saritem. Namun versi berbeda disampaikan oleh budayawan Jawa Barat, Budi Dalton. Dia menyebut sebenarnya Nyai Saritem memiliki nama asli Nyimas Ayu Permatasari. Menurut Budi, Saritem justru berjuang menyelamatkan para wanita tunasusila dari cengkraman mucikari. Ia menyebut Nyimas Ayu Permatasari merupakan istri dari seorang Belanda dan tinggal di daerah Kebon Tangkil di Bandung. Para pelacur banyak yang curhat dan bercerita kepada Nyai Saritem bahwa mereka sebenarnya tidak ingin bekerja di pelacuran, tapi mereka ditipu oleh para germo. Kemudian Nyai Saritem menanyakan kepada mereka apakah mau berhenti bekerja sebagai pelacur. Tentu saja mereka berkeinginan untuk berhenti dari dunia malam itu. Lalu para perempuan itu dijampe-jampe supaya tidak laku sehingga kemudian dipulangkan oleh germonya. Ada satu nama Nyai lagi yang begitu melegenda bahkan sampai dijadikan film pada tahun 1929 dan kemudian difilmkan lagi pada tahun 1932. Nama perempuan itu adalah Nyai Dasima. Di tahun 1970, kisah Nyai Dasima difilmkan dengan judul Samiun dan Dasima yang dibintangi oleh Citra Dewi dan Wede Mukhtar. Di era yang lebih modern, tepatnya tahun 1995, sebuah sinetron drama berjudul Nyai Dasima yang diperankan oleh Cut Keke pun sukses menyedot perhatian masyarakat. Lalu, siapa sebenarnya Nyai Dasima ini? Nyai Dasima adalah tokoh yang hidup di antara fakta dan fiksi. Sebagian orang menganggapnya benar-benar nyata, sedangkan yang lain meragukannya. Dikutip dari buku kisah-kisah edan seputar Jakarta Tempo Dulu karya Zainuddin HM, Nyai Dasima lahir di Desa Kuripan, Bogor, Jawa Barat. Ketika besar, dia mengadu nasib ke Batavia. Di Batavia, Nyai Dasima bekerja pada seorang pria Inggris kaya raya bernama Edward William. Lelaki ini adalah orang kepercayaan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu, secara administratif, Inggris berkuasa di Hindia Belanda. Pesona kecantikan Nyai Dasima membuat Edward jatuh cinta. Dasima pun dijadikan gundik. Awalnya mereka bermukim di Curug Tangerang, lalu pindah ke kawasan Gambir di Batavia. Suatu kali Dasima sedang berjalan-jalan di sekitaran Senen. Seorang kusir delman bernama Samiun terpesona akan kecantikan Nyai Dasima. Sebuah novel yang dikarang pada tahun 1896 berjudul Cerita Nyai Dasima menggambarkan bahwa Samiun yang sudah beristri langsung terpana. Dia kemudian bersiasat licik untuk merebut Nyai Dasima dari Tuan Edward. Samiun kemudian mengguna-guna Dasima.
Nyai Dasima berubah. Samiun di matanya adalah pria tertampan di Batavia. Tak sebanding dengan Edward yang tak lebih sebagai lelaki tua. Singkat kata, mereka pun menikah. Di tangan Nyai Dasima ada harta 6.000 gulden. Jumlah yang sangat banyak dibanding gaji seorang wedana di Batavia yang hanya 50 gulden sebulan pada waktu itu. Tapi setelah uangnya habis dikuras Samiun yang gemar judi, Dasima kemudian disia-siakan. Kisah akhirnya, Dasima dibunuh oleh orang suruhan Hayati, istri pertama Samiun. Kisah Nyai Dasima ini walau lebih condong fiksi, namun sebenarnya memang kerap terjadi di Batavia pada zaman itu. Banyak para lelaki pribumi yang mengincar harta para nyai bekas gundik menir Belanda yang sudah ditinggalkan atau dibuang untuk diperistri mereka.